Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa dengan Bapak Ahmad SPDI Kasih Madrasah di Kabupaten Aceh Tenggara, Kantor Kementerian Kabupaten Aceh Tenggara. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan di samping kesibukan Bapak hari ini. Jadi kami sedikit ada ingin mengambil data mengenai tesis kita mengenai implementasi budaya organisasi madrasah di Kabupaten Aceh Tenggara. Izin pertanyaannya Bapak. Ya, silakan. Iya. Kita lanjut pertama. Bagaimana menurut Bapak sendiri implementasi nilai-nilai moderasi beragama itu pada organisasi madrasah kita di Kabupaten Aceh Tenggara ini, Pak? Silakan Ya, Bapak. baik, Ibu, atas pertanyaannya kami menjawab sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Yang pertama, moderasi beragama hari ini adalah sangat digaungkan oleh pemerintah karena banyaknya masalah-masalah di daerah, mungkin ada yang belum terselesaikan sehingga ini sangat difasilitasi oleh pemerintah untuk diimplementasikan ke madrasah. Ini bisa kita lihat adanya pemanggilan kepala madrasah untuk mengikuti moderasi beragama. Ini sudah menjadikan keharusan seorang kepala madrasah itu akan dipanggil mengikuti diklat untuk menerapkan nanti, menyampaikan kepada guru-guru dan guru menyampaikan kepada anak-anak. Ya, saya kira itu, Bu. Iya, sudah menjadi program ya Pak. Ya, mungkin siap pembinaannya kalau untuk itu memang tidak ada seperti itu dia jelas. Seperti kegiatan ekskul di ya, sekolah. itu kan tidak diterapkan di sana moderasi kan begitu. Iya, mungkin dan nanti dari ada kegiatan keagamaan yang mana isinya di dalam ini adalah masalah moderasi. Nah, saya kira seperti itu. Bisa kita buat program yang berkaitan gitu Pak ya. Boleh. Kalau menurut Bapak sendiri indikator keberhasilan moderasi beragama di madrasah kita Aceh Tenggara ini sudah berhasil atau ada benturan selama ini menurut Bapak sendiri? Sudah berhasilkah? Kalau kami memandang kalau ini dinilai masih berproses. Kalau sudah berhasil, saya kira jadi ukurannya belum. Ya, namanya masih proses. Lebih-lebih Aceh Tenggara ini adalah daerah yang banyak etnis, banyak agama, ya mininya Indonesia. Saya kira ini ya kita tidak asing lagi. Sebenarnya Aceh Tenggara ini kalau untuk moderasi tidak perlu kita ajari, karena kita sudah biasa berdampingan. Kita sudah tahu agama mereka apa, hari apa dia berkebaktian, bagaimana cara adat istiadat, ini kita sudah paham kita dan saling menghargai. Tidak pernah ada benturan selama ini Pak ya. Bahkan Ibu kan kita di bulan Ramadan itu ada budaya, ada kebiasaan, ya ada pajak kaget atau ini saya sendiri menyaksikan itu bukan kita saja yang ke sana, orang yang non muslim pun mereka pajak kaget namanya Pak ya. Sore kayak di Kuning itu kan lewis segala, kami lihat itu yang datang ya orang tua. Bahkan saya tanya, Bu, kenapa? Beli bukaan Pak ya? Saya Pak katanya terus terang saya sebelum bulan puasa saya sediakan uang. Senang saya kena bulan puasa itu banyak makanan. Ini artinya kita memang sudah, dan di daerah kita juga, di daerah Facebook dan lain sebagainya, saya kira ini pun harus dijangkau juga. Karena itu biar masyarakat luas, anak-anak didik dia merasa lebih mengenal, lebih mengetahui dengan moderasi. Saya kira itu juga. Apa memang ada anggaran khusus untuk pelaksanaan implementasi itu? Dia merasa memang apakah dari dana BOS atau ada alokasi dana khusus untuk itu, kira-kira ada? Saya kira cukup kalau dana khusus untuk itu, saya kira kalau di Kementerian Agama itu mungkin ada di
balai diklat. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa guru dipanggil itu otomatis dengan dana kan gitu. Dari pusat Pak ya? Ya dari pusat yang diposkan di balai diklat untuk pembinaan guru kepala madrasah dan penyuluh mungkin sebagian. Kalau kira di madrasah, saya kira bisa-bisa saja dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, ya bisa saja ke pihak sekolah mengundang orang yang paham dan mengerti dengan moderasi ini dan untuk disampaikan kepada ya, warga madrasah yang ada di sana. Nah ini saya kira bisa saja pembinaan-pembinaan itu diambil dari edaran bos. Iya, pusat kabupaten Pak ya. Kira-kira kalau menurut Bapak adakah faktor pendukung ataupun mungkin kendala selama ini terhadap pelaksanaan itu sendiri Pak? Saya kira faktor pendukung ya ada, tadi sudah dibekalnya para kepala madrasah dan guru. Skill Pak ya? Iya skill untuk mengimplementasikan dan ya disediakannya buku-buku dengan moderasi beragama sehingga hari ini ya kata moderasi beragama itu tidak asing lagi. Ya kita sudah familiar dengan itu dan kita sudah tahu bahwa kita hidup ini berdampingan bisa saja dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku dan lain sebagainya. Kita sudah bisa menerima dan ada juga dukungan lagi sebagai ASN. Kita juga akan diujiankan dengan moderasi. Ya, saya kira Ibu pun sebagai seorang guru sudah kami pun sebagai ASN ini sudah dipanggil untuk mengikuti ujian secara online. Dan nilai kita dari sana semuanya. Dulu, Pak, ya? Apakah kita sudah paham dengan moderasi ini, sejauh mana kita tindak lanjut. Dan kendalanya saya kira ya masih kurangnya minim dengan buku-buku yang ada di madrasah yang mendukung ini untuk sebagai alat ajar atau bahan ajar yang boleh sampaikan guru. Karena kita tingkatannya baru hari ini sosialisasi atau implementasi. Ya bukunya ya saya kira ada cuman ya belum sebanyak yang dibutuhkan. Saya kira itu buku moderasi ini ataupun ya penerangan ya lewat media. Memang mereka ada kepala desanya yang non muslim, sekretarisnya muslim, ini bergiliran. Ini kan mereka sudah biasa hidup berdampingan, ini tidak asing lagi. Untuk mengisi bukaan puasa gitu Pak ya? Bukan, maksudnya kalau ada di masyarakat satu kampung itu kepala desanya mungkin yang non muslim, kenal lebih banyak mereka. Lalu sekretarisnya diambil dari muslim, berbaur di sana. Itu di satu desa ada masjid dan ada gereja. Mereka sudah dari neneknya sudah turun-temurun di sana, sudah hidup sekampung dengan agama yang berbeda, budaya yang berbeda. Kapan ini dibaurkan, disamakan? Manakala ada nanti pesta yang Islam pun menghargai mereka, mengundang mereka, dan yang mereka yang non muslim pun pesta akan mengundang orang Islam, bahkan sembelihan itu disuruh dipotong oleh Islam. Dipotong Pak, silakan. Mereka, Pak ya. Iya, mungkin mereka ada pesta meninggal dan lain sebagainya, pernikahan mereka Pak ambil silakan. Bapak yang punya masak sendiri. Tapi yang potong. Itulah sudah hari ini yang ada di sini. Tampun pun demikian, kendala itu pasti ada. Ada juga masalah-masalah itu masih ada, benturan-benturan itu pasti ada. Tapi selama itu masih bisa saling memahami, saling toleransi, saling bisa menerima, saya kira tidak ada masalah. Masalah menjadi role model untuk implementasi nilai moderasi beragama Pak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak bincangnya sudah mendalam dan sangat antusias sekali bahwa di Aceh Tenggara ini adalah sebagai role model ya, implementasi budaya moderasi beragama sudah sejak dahulu seperti yang dibincangkan oleh Bapak Kasih tadi. Terima kasih pada Bapak Kasih Madrasah di kantor Kementerian Agama pada hari ini. Semoga wawancara kita ini menjadi riset yang sangat berharga dan menjadi masukan kita ke depan stakeholder yang membutuhkan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akhiri kegiatan ini dengan pesan yang ingin kami sampaikan, yang mana kami melihat ya
koresponden ini yang mencari data ini sangat luar biasa, sehingga ya memburunya itu memang harus dapat, buruan itu harus dapat, dan bukan saja hanya dilihat tapi dapat. Harapan kami mudah-mudahan hasil buruan ini nanti bisa memuaskan dan tercapai segala apa yang diinginkan. Kira itu saja Bu, cukup singkat. Saya coba Bu. Jangan lupa like, comment, and share link YouTube Hamidah.